Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillahi wa ba'd. Para hamba-hamba Allah yang insya Allah selalu diberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, seraya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya lah pada siang hari ini di bulan yang mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa berada, untuk bisa menjadi hamba Allah dan bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan puasa dan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita insyaallah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seraya kita meminta kepada Allah melalui Rasulullah agar pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pada bulan atau 2 bulan yang lalu kita ngebahas sampai pada yaitu materinya tentang ad-darurah tubihul mahzurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu kaidah yang as-sadisatu asyarah, kaidah yang ke-16, yaitu kaidahnya adalah apa? Ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Ini kalau kita terjemahkan secara tekstual kurang lebih begini: sesuatu yang dibolehkan atau apa-apa yang dibolehkan karena darurat atau karena terpaksa, maka itu tidak boleh berlebihan, hanya secukupnya. Kalau kemarin kita sudah satu kaidah yang kemarin itu, ketika kita ada di dalam sebuah hutan, lalu kemudian kita tidak ada makanan apapun, yang ada adalah misalkan hanya daging babi saja, maka daging babi itu kita makan dan itu halal. Nah, kaidah yang sekarang berikutnya ini, bagaimana kemudian kita makannya? Apakah sepuas-puasnya atau sampai habis tuh daging di hadapan kita, atau secukupnya? Maka pada misalan kali ini, pada percontohan kali ini adalah la yajuzu lil muftir, tidak boleh memakan, tidak boleh makan seorang yang kemudian darurat, seorang yang kemudian darurat makan, illa, kecuali makannya hanya untuk menyambung hidup saja. Yo. Jadi kalau misalkan yang haram dibolehkan karena faktor darurat, yang dibolehkan dalam Islam makannya hanya sekedar untuk menyambung hidup. Boleh enggak buat bekal bawa ke rumah, Pak? Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Berarti kalau kita buka puasa di masjid, di musola, Pak, kira-kira kita kan dikasih tuh, Pak, tuh makanan tuh. Itu boleh nggak buat bekal di rumah lagi, Pak, makan berikutnya? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Ada yang bilang kagak ini, Pak. Sebenarnya, Pak, kalau misalkan kita mengkiaskan dengan kaidah ini, itu kan kita berbuka puasa itu dibolehkan, atau apa namanya itu, kita makan di masjid itu sekedar untuk membatalkan, bukan mengenyangkan. Betul Pak? Betul Pak? Tapi kebanyakan kita adalah kebiasaannya sampai kenyang apa kagak, Pak? Siapa itu, Pak? Orang. Ini salah, Pak. Makanya kadang-kadang ada yang berebut, Pak. Belum maghrib udah siap-siap misah-misahin semuanya, Pak. Ada yang begitu, Pak? Ada, Pak?
Nggak boleh Pak. Kalau kebanyakan makan, mohon maaf Pak, sunnahnya berbuka puasa yang manis. Tapi yang manis kebanyakan, itu sunnah apa makruh jadinya Pak? Kurma manis, teh manis, teh lagi. Aduh Pak Haji, bulan puasa Pak Haji, jangan. Misalkan sirup, es buah, manis semuanya. Kira-kira sunnah apa makruh kalau ini Pak? Makruh. Apa makruhnya? Sebabnya apa kok dibilang makruh? Sholat kita Pak nanti tidak bagus. Orang yang sholatnya dengan penuh perutnya, ketika kemudian ruku, apa yang terjadi Pak? Ngantuk. Padahal sholat tarawih baru 2-3 malam nih Pak. Kita kadang-kadang udah males. Apalagi semalam hujan dari sore sampai malam terakhir hujan Pak. Kira-kira itu sholat tarawihnya banyak apa berkurang Pak di masjid musola Pak? Bapak sholat apa orang? Oh gitu ya. Tuh Pak, saya sampaikan ini karena ini penting Pak bagi kita. Kita orang Islam kalau ngikutin Nabi yang benar, insya Allah sehat. Tapi kalau kita ngikutin Nabinya kagak benar, dikit-dikit doang, kita kagak sehat. Makanya kalau habis makan tuh Pak, kalau habis makan membatalkan puasa, Bapak baca doa. Ini mah kagak, baca doanya sebelum berbuka ya. Ini saya ajarin Pak, baca doa itu sesudah berbuka. Kalau makan, Bapak mau makan nih, mau batalin puasa, baca bismillah aja. Doanya setelah berbuka. Ingatin tuh. Kenapa? Orang doanya lihat Pak kalimatnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu doanya menggunakan fi'il madhi Pak. Fi'il madhi itu bentuknya bentuk lampau, bentuk telah. Tandanya kita telah berpuasa, berarti kita sudah membatalkan puasa. Tuh. Maka kalau kita baca doa sesudah apa sebelum berbuka puasa? Kalau Bapak yang Bapak ucapin sesudah apa sebelum? Nah ini perbaiki Pak. Itu pentingnya ngaji begini nih Pak. Yang kedua Pak, doa berbuka puasa dalam hadis riwayat yang lain apa? Dhahaba wa ma'wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Insyaallah sama-sama menggunakannya, fiilnya adalah fiil madhi. Berarti telah juga. Berarti kalau misalkan telah, setelah batal puasa kita baru kita bacakin doa. Dan disitulah doa-doa yang kita panjatkan banyak, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Makanya kalimat terakhirnya apa Pak? Ketika kita kemudian berbuka puasa, kita doanya dhahaba wa ma'wabtallatil uruqu. Ya Allah, telah hilang dahagaku Pak. Telah hilang rasa hausku. Telah hilang rasa laparku, dan insya Allah saya akan mendapatkan pahala darimu ya Allah. Amin ya Rabbal. Begitu Pak. Jadi besok nih kira-kira Bapak buka puasa, entar buka puasa doa dulu apa makan dulu Pak? Ini kudu diperbaiki emang kita Pak. Cara-cara kita emang banyak yang kurang pas Pak. Makan sahur bagusnya dekat subuh apa jauh dari subuh Pak? Nah pintar tuh, dekat subuh Pak makan sahur. Jangan jam 2. Pantasnya Menteri Agama ngomelin kita. Kata Menteri Agama katanya, oh jangan berisik-berisik. Lah bener Pak, orang istirahat emang gak boleh diganggu. Bener Pak. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu gak boleh ganggu yang lainnya. Bahkan orang kita sendiri gak boleh terganggu Pak. Makanya saya katakan kalau bangun sahur jangan jam 1 Pak, jangan. Bapak jam 1 ngapain saya tanya? Sahur apa mau kencing Pak saya tanya Pak? Kalau sahurnya jam 4 maka jam 1 bangun qiyamul lail. Bapak sholat tahajud lagi di situ Pak. Boleh nggak usah sholat tahajud lagi? Kan udah sholat qiyamul lail, sholat taraweh. Taraweh kan qiyamul lail Ustaz. Maaf Pak, bukunya jatuh. Saking semangatnya Pak. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Caranya bagaimana? Kan udah ditutup dengan tarawih, dengan apa? Witir Ustaz. Bagaimana caranya? Bapak witir itu kan 3 rakaat. Ya Pak ya? Bapak awali dulu Pak sholat sebelum Bapak qiyamul lail dengan witir 1 rakaat. Maka genap lagi kembali jumlah witirnya menjadi 4 rakaat. Setelah itu baru Bapak kemudian melaksanakan sholat qiyamul lail sampai
8 dan ditutup kembali dengan 3 witirnya. Insya Allah sholat kita yang benar begitu yang disampaikan oleh para ulama dan para sahabat yang menyampaikannya. Kalau Bapak kira-kira kalau sholat malam di rumah lagi setelah sholat tarawih begitu apa kagak caranya Bapak? Enggak ya, enggak sholat tahajud malah ya. Insya Allah. Tuh Pak, itu contoh kasus yang pertama Pak. Jadi kita kalau misalkan dibolehkan makan yang haram, itu sekedar menyambung hidup kita. Nggak boleh berlebihan. Kalau misalkan menyambung hidup kita cukup dengan 1 suapan, ya 1 suapan itu Pak yang dibolehkan. Kalau misalkan, ini udah jam 1 ya Pak? Nah, jam 1 cukup ya? Jangan salah. Sebenarnya baik. Saya mah apa kata Kapiten Jenderal aja dah. Saya mah. Ribet. Nah nih, ada contoh berikutnya begini Pak. Jangan ngomongin kasus aku udah siang. Nih, contoh kasus berikutnya apa Pak? Ketika khotib Pak nih khotib. Ini kan tadi kaidahnya adalah boleh, jangan berlebihan. Khotib ngomongnya salah. Kalau khotib ngomongnya salah, Bapak boleh negur apa kagak Pak? Boleh Pak Haji. Inilah makanya pentingnya kaidah fikih itu di sini. Boleh setelah mereka dulu. Enggak, tetap boleh Pak Haji. Tapi ingat nih, nah ini tadi, tapi ingat jangan berlebihan. Contoh misalkan dengan isyarat saja Pak Haji, dengan isyarat, boleh nggak apa-apa. Dengan isyarat. Makanya kalau di zaman dulu para sahabat, ketika ada khotib yang mencela sahabat yang lainnya, itu ada yang angkat tangan dan mengatakan, la yasluh, kamu salah, kamu gak benar. Selesai, udah begitu Pak. Karena mimbar ini bukan untuk mencaci saudara-saudara kita sesama muslim. Mimbar ini untuk mempersatukan saudara kita sesama muslim. Kalau dibiarkan, maka akan berdampak sangat besar ketimbang kita kemudian mengangkat tangan dalam mengatakan bahwa Anda tidak benar. Betul Pak? Berapa banyak mimbar-mimbar khotib Pak diisi dengan sesuatu yang memburukkan bagaimana Islam berkembang. Padahal Islam itu berkembang dari mimbar ke mimbar Pak. Saya katakan awalnya nggak ada taklim subuh, nggak ada Pak. Awalnya nggak ada taklim maghrib, awalnya nggak ada taklim isya. Adanya adalah apa Pak? Khutbah Jumat. Makanya kalau misalkan khutbah Jumat itu kagak diikutin, sholat Jumatnya nggak sah. Ada di satu kantor Pak, sholat Jumat mau datang ke masjid nungguin khotib selesai Pak. Ada nggak yang gitu Pak? Nah, itu ujung-ujungnya pertanyaannya gini Pak, apakah sholat Jumatnya sah? Kagak Pak. Ayo ente bebe ini. Kalau ibu-ibu mah saya yakin Pak nggak sholat Jumat di mana, biarin selesai. Kita Pak kadang-kadang. Ayo Pak, ayo kita perbaiki ibadah kita. Jangan nungguin khotib selesai Jumat baru kita datang melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Enggak Pak, sholat Jumat 2 rakaat itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur, dan 2 kali khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Berarti digabungkan jumlahnya jadi berapa? 4. Tuh. Jadi kalau misalkan ada khotib yang salah, Bapak, tapi ingat Pak nih, salahnya yang tadi tuh contohnya akan merusak umat gitu. Jangan cuma sekedar salah bacaan harokatnya doang, nggak boleh Pak Haji. Kalau bacaan harokatnya doang dalam khutbah itu tidak menjadi syarat dan rukun, kecuali bacaan Fatihahnya salah di dalam sholat. Begitu. Bahkan sholat taraweh bacaannya salah yang surat-surat pendeknya sebenarnya nggak pengaruh. Makanya bahkan ada sholat taraweh yang paling cepat dia bacaan sholat tarawehnya cuma bacanya pendek-pendek banget. Tapi ada ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh karena tidak tartil, yang boleh itu karena masih terpenuhinya syarat dan rukun daripada sholat. Yang wajibnya masih dilaksanakan meskipun yang sunnahnya itu acak-acakan. Tuh Pak. Jadi kita kalau melihat perbedaan itu bijak apa enggak Bang ya Pak? Oi, taraweh 11 sama 23, yang benar yang mana? Tadi dulu itu ngomongan saya, ente mengambil baik. Itu bagian ustaz. Astagfirullahaladzim. Benar-benar.
Iya, ente kesabaran, ente banyakin puasa ya. Karena orang puasa kan melatih kesabaran, Pak. Kalau misalkan kita berantem di luar bulan puasa, Pak, sering. Tapi bulan puasa sama istri, kalem, Pak. Istri marah kayak buah gendin aja, Pak. Bener, Pak? Coba ntar habis maghrib. Nah itu Pak, makanya sabar kita. Nggak boleh kita istilahnya hawa nafsu kita turutin terus. Alhamdulillah Pak, sekarang sholat zuhur kita pada siang hari ini penuh luar biasa. Biasanya kagak, sekarang penuh luar biasa. Berarti kagak ada gangguan setan yang terkutuk. Benar Pak? Dan niatnya ikhlas karena Allah, ibadah, bukan karena makan siang di kantin. Betul Pak? Yang nggak ada kantin kan? Aduh gitu. Dah, cukup bagi udah. Oh, padahal bagi. Iya betul, gimana Pak Haji? Itu kenapa sih butuh yang witir dulu? Iya. Biasanya apa ya? Gini Pak Haji. Kalau misalkan kita witir karena itu witir namanya witir itu begini Pak. Autir artinya ganjilkanlah. Jadi kalau misalkan kita sholat udah 3 rakaat kan ganjil tuh. Sedangkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tutuplah sholatmu dengan witir. Berarti ketika kita sudah melaksanakan witir itu udah ketutup Pak. Ya kan ya? Berarti boleh nggak kita sholat lagi? Boleh, tapi tidak ada witir. Kagak boleh. Berarti kita harus membuka dulu Pak Haji. Di situ. Makanya makna hadis itu tutuplah sholatmu dengan witir. Berarti setelah itu kagak ada sholat lagi. Ini ulama mengatakan begini Pak nih. Nggak ada sholat lagi. Ya dasar tadi itu. Karena nanti kita sudah menutup sholatnya, maka kita harus membuka lagi sholatnya. Sholatnya berapa? 1 rakaat. Ya 1 rakaat. Boleh 1 rakaat. Berarti kalau misalkan tadi 3 tambah 1 jadi berapa? Jadi 4 genap kan? Belum witir tuh Pak berarti Pak. Nah kita boleh qiyamul lail lagi berikutnya. Setelah qiyamul lagi berikutnya baru tutup lagi dengan 1 atau dengan 3 lagi sholat witir. Itu tertib yang disampaikan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Kalau Bapak mau lihat kitab fikihnya ada namanya Fiqh Sunnah. Kalau Bapak mau lihat rujukannya ada namanya Fiqhul Wadih. Boleh nanti kita baca lebih jelasnya. Ini ada semua nih Pak ya. Gitu. Jadi ada kitab fikihnya. Ayo kita banyak insyaallah banyak sumber yang kita baca, insyaallah kita lebih paham mengamalkan fikih dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu Pak, insyaallah udah cukup ya. Cukup ya. Nah, lagi seperti nggak usah lah panjangan nanti ya gitu. Insyaallah habis lebaran kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan panjang umur, kita besok bisa ketemu lagi bulan Ramadan yang tahun akan datang lagi Pak. Amin. Dan insyaallah Bapak semuanya udah pada kebeli semua kan ya Pak ya. Lebaran berapa hari lagi Pak? Setuju. Enggak, kalau ditanya jamaah nih sama Ustaz berapa lagi? Tinggal sekian. Begitu Pak. Tapi kalau ditanya berapa juz Anda baca Quran hari ini? Ustaz. Begitu Pak. Makanya mudah-mudahan ini Pak, kita bukan kemudian tujuannya lebaran untuk adakan puasa, tapi tujuannya untuk mendapatkan gelaran muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا ربي فاسمع دعاءنا فاستجب دعاءنا يا مولانا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.